wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Ikhwani azanallahu wa iyyakum ajmain. Baik, ya hadhihi fursah as-samina. Isma'u li huna an uqaddima lakum khutbatan qasiratan. Baik anak sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di momentum yang mulia ini kita akan berbagi inspirasi dengan waktu yang singkat, tapi kita mampu mewujudkan impian kita di tempat yang mulia. Dengan sekalian, taruh terlebih dahulu, perkenalkan nama asli dengan Abdul Jabbar Idharudin, asal dari Serang Banten, dari Banten, kemudian S1 beasiswa pendidikan Al-Hidayah, S2 Ibnu Khaldun Bogor. Sekarang aktivitas pertama mendidik di SD Al-Hidayah, kedua dosen di SD Al-Hidayah. Baik anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkenalan singkat hari ini adalah suatu hal yang menarik. Ya, saya setelah ada buku inspirasi, ya. Buku ini adalah buku inspirasi berbahasa Arab, ya. Judulnya Al-Himmah Al-Aliyah. Ulu jawatan. Al-Himmah Al-Aliyah. 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 Baik. Ya. Jadi yang ingin kita kaji, kemudian kalaupun kita bisa bertemu di lain kembali adalah kita akan kaji bersama. Baik hari ini ataupun hari yang datang adalah satu tema yang menarik, yaitu Al-Himmah Al-Aliyah wasilatun ilal jannah. Baik, ulu jamalan. Al-Himmah Al-Aliyah wasilatun ilal jannah. Baik. Al-Himmah Al-Aliyah wasilatun ilal jannah. Ya, baik anak sekalian, kita akan kenalan dulu dengan Al-Himmah Al-Aliyah. Jadi Al-Himmah Al-Aliyah, Al-Himmah adalah keinginan, cita-cita. Ya, Al-Aliyah adalah tinggi. Berarti kalau kita gabungkan Al-Himmah Al-Aliyah, maknanya apa? Kita tinggi. Kita yang tinggi. Ada terusan setelah itu, wasilatun ilal jannah. Wasilah itu apa? Perantara, sarana ilal jannah, menuju surga. Anak-anak sekalian, kita yang hadir hari ini punya impian yang beragam, punya cita-cita yang besar. Tapi jangan lupa Al-Himmah Al-Aliyah wasilatun ilal jannah. Ini kan cita-cita yang kita punya sebagai sarana menuju surga. Baik, itu adalah materi yang akan kita tanamkan. Betul tidak? Baik, singkat waktu akan ada cerita yang ingin Bapak sampaikan. Ya, cerita ini ingin menggambarkan tentang pentingnya Al-Himmah Al-Aliyah. Al-Himmah Al-Aliyah itu apa tadi? Cita-cita yang tinggi. Cita-cita yang tinggi. Sebelum itu anak sekalian, sekarang di Turki sedang booming. Tahu kalian Turki? Sedang booming apa di Turki? Iya. Jadi masjid fenomenal, ya, yang dulu ditaklukkan oleh siapa? Muhammad Al-Fatih. Kemudian Muhammad Al-Fatih runtuh, ya, kesultanannya tahun 1924 jatuh Turki Utsmani. Akhirnya, ya, berkuasalah pemimpin baru. Siapa pemimpin barunya? Kemal Atatürk. Betul. Akhirnya masjid tersebut apa? Dirubah, yang tadinya masjid menjadi apa? Dan hari ini masjid tersebut kembali jadi masjid. Dengan sekalian ingin ditanamkan, ya, Muhammad Al-Fatih dimotivasi oleh gurunya, oleh orang tuanya. Ya, jadi himmah ini kita membangun inspirasi dan motivasi dari Al-Quran, dari Al-Hadis, dari inspirasi generasi-generasi yang terbaik, dari mulai para nabi,
para anbiya, para rasul, para sahabat, siapa lagi? Para tabiin, siapa lagi? Para tabiut tabiin dan generasi-generasi yang terbaik tentu. Anak sekalian, yang ingin ditanamkan adalah jangan sepelekan tentang cita-cita al-himma ala-an. Muhammad Al-Fatih mampu menaklukkan Konstantinopel dengan suatu motivasi yang ditanamkan oleh gurunya. La tabtahanna taslunuk. Kalau Konstantinopel akan ditaklukkan. Wala ni'mal amir dzalika. Wala ni'mal jais dzalika jais. Maka siapa yang akan menaklukkan kota Konstantinopel, maka pemimpinnya adalah sebaik-baik pemimpin dan pasukannya adalah sebaik-baiknya pasukan. Maka setelah itu dari generasi ke generasi mereka termotivasi. Saya mudah-mudahan yang termasuk dari orang-orang yang dikabarkan oleh siapa? Oleh Rasulullah. Ternyata yang mampu melakukanlah Muhammad Al-Fatih dan para pasukannya. Itu semua dibangun dari apa? Cita-cita mulia. Cita-cita mulia ini ditanamkan oleh Rasulullah, kemudian disampaikan kepada sahabatnya. Begitu semuanya. Nah, anak sekalian, anak-anak kalian di sini banyak. Ya, ada yang sudah dewasa, ada yang masih remaja, ada anak-anak. Sebagai penutup, insya Allah punya cerita anak-anak sekalian. Ya, cerita ini adalah cerita generasi termulia. Ya, ayahnya adalah Zubair bin Awam, seorang sahabat. Ya, Zubair bin Awam ini menikah dengan siapa? Dengan anaknya Abu Bakar. Siapa namanya anaknya Abu Bakar? Yang membantu Rasulullah ketika hijrah. Asma bin. Iya. Dijuluki dengan apa Asma bin Abu Bakar? Iya. Jadi Asma bin Abu Bakar dijuluki apa? Pemilik dua ikatan. Karena membantu hijrahnya siapa? Nah, sekalian, ya, kita ingin mengambil inspirasi. Suatu hari ada empat anak muda. Ya, 3 anaknya Zubair bin Awam. Ya, yang pertama adalah Abdullah bin Zubair. Yang pertama siapa? Abdullah bin Zubair. Yang kedua siapa? Yang kedua siapa? Ayo sirahnya. Yang kedua ada yang tahu? Mus'ab bin Zubair. Yang ketiga siapa lagi? Urwah bin Zubair. Dan yang terakhir adalah saudaranya. Ya, siapa? Abdul Malik bin Marwan. Anak sekalian, keempat lelaki itu mereka berkumpul. Berkumpulnya di mana sekalian? Kalau kita di sini, mereka berkumpulnya di depan Ka'bah. Mereka berkumpul di depan Ka'bah. Ya, di antara mereka saling mengutarakan, wahai sahabat-sahabat sekalian, di tempat yang mulia ini, mari kita ukir cita-cita kita yang kelak kemudian hari kita akan menggapai cita-cita itu. Betul tidak? Nah, anak sekalian, ternyata cita-cita yang mereka buat, yang mereka torehkan di depan Ka'bah, itu di suatu hari terwujud. Yang pertama waktu itu Abdullah bin Zubair menyatakan, apa cita-citamu? Cita-cita saya yang jadi pemimpin, yang jadi khalifah. Ternyata terwujud. Ya, satu lagi, siapa lagi yang kedua? Mus'ab bin Zubair. Cita-citanya saya juga pengen jadi pemimpin. Ternyata jadi pemimpin. Kalau yang tadi jadi khalifah, yang ini adalah jadi gubernur. Gubernur itu di mana? Di Irak. Kemudian yang ketiga, siapa yang ketiga? Urwah Zubair. Tapi kata Urwah, saya terakhir saja. Yo, sekarang yang keempat siapa? Abdul Malik bin Marwan. Iya kan? Abdul Malik, saya juga pengen jadi khalifah. Oh iya, nah sekarang giliran Anda, wahai siapa tadi? Urwah bin. Saya sangat terinspirasi, bahagia mendengar cerita-cerita kalian. Cita-cita mulia ingin jadi pemimpin, ingin juga. Ya, kalau saya ingin jadi seorang ilmuwan, saya ingin jadi seorang ulama, saya jadi seorang fuqaha. Nah, ternyata anak sekalian itu terwujud. Ya, Abdullah bin Zubair jadi khalifah Bani Umayyah. Ya,
Kemudian setelah itu dia wafat, dia menjadi khalifah selang lama adalah 9 tahun. Kemudian setelah itu dilanjutkan, ya dengan siapa? Abdul Malik bin Marwan. Abdul Malik bin Marwan berapa lama kuasanya? 21 tahun. Nah, ketika Abdul Malik jadi khalifah, siapa tadi? Mus'ab. Ya, diangkat jadi siapa? Jadi gubernur. Nah, tinggal siapa tadi? Urwa ternyata jadi penasihat intelektualnya. Masalah agama, masalah hadis, dan lain sebagainya. Nah, anak sekalian, generasi itu semuanya mungkin ceritanya nyata. Ya, dan sekarang di Indonesia ada suatu novel namanya Negeri Lima Menara Meskipun sekarang sudah ditayangkan. Baik anak sekalian, ingin nyambung di cerita itu. Oh, dulu mungkin ceritanya tentang para tabi'in. Nah, sekarang adalah cerita yang ada di negeri kita. Ya, novel Negeri Lima Menara. Ditulis oleh siapa? Oleh Ahmad Fuadi. Dari mana mereka? Dari pesantren Gontor. Siapa yang udah pernah ke Gontor? Alhamdulillah pernah ke Gontor. Jadi kakak, ya, sama anak-anak itu ya, pesantren 6 tahun, 1 tahun pengabdian, 4 tahun kuliah S1, 2 tahun kuliah alhamdulillah S2. Mudah-mudahan selanjutnya bisa dokter. Nah, anak-anak sekalian, mereka ternyata dari kita itu jadi mulia. Jadi 5 Menteri Nara tahun 2010 ketemu dengan penulisnya di Radar Bogor, ketemu langsung. Akhirnya tahun 2012 kita langsung bisa pesantren waktu itu. 2011 ikut ke Gontor. Waktu itu ada pembinaan buat pramuka. Nah, sekalian yang ingin disampaikan dari nyambung dari cerita yang tadi, yang generasi yang terbaik tadi direalisasikan dengan hari ini. Ternyata ada 5 santri, mereka memiliki cita-cita yang mulia di Sohibul Menara. Jadi di Gontor itu ada menara besar, ya. Di kalau kalian sudah melihat ada menara dan mereka itu Sohibul Menara. Mereka memberikan inspirasi. Oh, saya ngobrol. Jadi ngobrolnya bukan hanya besok saya makan apa ya, besok saya jajan apa ya, tapi besok saya akan jadi apa. Seperti itu. Yang satu saya bercita-cita saya ingin ke Amerika. Yang satu saya bercita-cita ingin belajar sukses di Inggris. Yang satu saya ingin belajar di mana? Di Mesir. Yang satu saya ingin belajar di mana? Di Arab Saudi. Yang satu tetap di Indonesia, tapi menjadi penghafal Al-Quran. Kenapa dia tidak bisa berangkat untuk teman-temannya? Karena orang tuanya sakit. Orang tuanya sakit, tapi dia berbakti dengan orang tuanya menjadi penghafal Al-Quran. Subhanallah. Ketika mereka roni kumpul bareng dan saudara akan memberikan inspirasi. Alhamdulillah, meskipun saya di Indonesia telah membahagiakan ibunda saya, dan hal ini menjadi inspirasi bagi kita semuanya. Jadi dengan cita-cita yang mulia kita sebagai wasilah untuk jadi kita kebahagiaan orang tua kita dan sarana menuju surga. Terakhir, anak sekalian di sini mungkin udah ada orang tuanya yang sebagai terakhir dari kita. Ya, dari cita-cita yang mulia. Boleh kita mungkin sekarang belum ada cita-cita, tapi orang tua kita punya cita-cita. Satu hal lagi yang terakhir, namanya adalah Uwais Al-Qarni. Nah, dengar anak sekalian. Uwais Al-Qarni adalah seorang tabi'in. Kenapa disebut dengan tabi'in? Pada satu hari pernah menghadapi Rasul, tapi Rasul tidak ada di rumah. Karena seorang sahabat adalah mereka yang ketemu dengan Rasul dan beriman. Nah, Uwais Al-Qarni suatu hari dari Yaman ke Mekah ingin bertemu dengan siapa? Dengan Rasulullah, tapi tidak ketemu. Akhirnya masuk ke dalam generasi Nabi. Anak-anak sekalian, beliau adalah seorang yang yatim. Seorang yang yatim. Hidupnya papa miskin, tapi punya cita-cita mulia. Bahkan para ulama menjadikan definisi siapa orang yang terbaik dalam generasi tabi'in. Salah satunya siapa tadi? Uwais Al-Qarni. Anak-anak sekalian, yang kita ambil dari beliau, yang dikitakan hikmah wa alim satu hal. Uwais Al-Qarni diwasiatkan oleh ibunya yang suatu renta, kadang suka sakit-sakitan. Wahai Uwais, ibu sudah tua, tapi ibu punya cita-cita. Suatu hari mudah-mudahan ibu bisa naik haji. Anak-anak sekalian, orang papa miskin, anaknya kira-kira bisa naik haji tidak? Perjalanan dari Mekah ke Yaman, dari Yaman ke Mekah luar biasa jauhnya, berhari-hari. Kalau sekarang lebih mudah. Anak-anak sekalian punya cita-cita yang besar. Uwais Al-Qarni tiap hari
Iya, suatu hari beli apa? Iya, beli anak sapi. Anak sapi itu dibawa kemana? Ke atas bukit. Suatu hari naik Pak dari bawah bukit atas bukit, dipanggul anak sapi itu sampai berapa bulan? Iya, ada yang menyebutkan 2 bulan, ada yang 3 bulan dan sebagainya. Lalu lihat sampai tiba musim haji. Akhirnya ibundanya dari Yaman menuju Mekah digendong. Luar biasa. Itu sebagai bentuk wujud pembaktian seorang anak kepada orang tua dan sebagai wujud untuk menggapai cita-citanya. Alhamdulillah anak-anak sekalian, ternyata sampai juga menggendong ibunya dari mana? Dari Yaman sampai Mekah. Ketika tepat berada di Mekah, Uwais berdoa, ya Allah, ampunilah orang tua. Orang tuanya nangis anak sekalian. Bayangkan kondisi biasa, tapi termasuk orang yang mulia. Nah, anak sekalian, mulai hari ini, karena orang-orang yang memiliki cita-cita mulia itu tidak diam. Mereka punya cita-cita, mereka senantiasa berusaha. Terakhir, ya kita tutup dengan satu sabda lagi, ikuti. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jaz. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jaz. Baik, bersama-sama tanpa dikomando. 1, 2, 3. Baik, bareng. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jaz. Anak-anak sekalian, jadi ini adalah sabda Nabi SAW. Ihris, ayo kita semuanya bersungguh-sungguh. Ihris, ayo semuanya semangat dalam menggapai cita-cita, memberikan yang terbaik untuk umat, memberikan yang terbaik untuk kedua orang tua kita. Yes, ihris ala ma yanfa'u, sehingga apa yang kita semangati, apa yang kita perjuangkan itu berikan kemanfaatan, dan kemanfaatan itu akan menjadi amal soleh. Kalau di mana? Iya. Nah, setelah kita ihris, lanjut wasta'in billah. Nah, jangan lupa dekat dengan Allah, minta dengan Allah. Kalau kita udah punya cita-cita mulia, udah usaha, doa, insya Allah Allah maha mendengar. Kalau sudah kita berdoa, sudah kita berusaha, jangan pesimis. Kalau seandainya hari ini kita seperti ini, hidup kita sederhana, tapi kita punya cita-cita yang mulia, sebagaimana tadi Abdullah bin Zubair, Urwah bin Zubair dan lain sebagainya. Ingat anak sekalian, jangan pesimis, jangan pesimis. Makanya dari sekarang, ayo kita bersungguh-sungguh, ayo kita dekatkan diri kita dengan Allah, dengan doa, dengan zikir, dengan menghafal Al-Quran. Terakhir, tanggal 30 September, penerimaan deadline beasiswa Hafidz Quran S2 di UIN. Nah, sekarang pada banyak. Nah, itu adalah mereka yang punya kompetensi. Mudah-mudahan kita semuanya sukses dan himmah aliyah. Anak sekalian, demikian yang dapat disampaikan, bahwa materi yang kita kaji tentang apa tadi? Himmah aliyah, wasilah ila jannah. Tadi ada berapa orang yang mulia disebutkan? Siapa? Urwah, Abdullah bin Zubair. Terus siapa lagi? Abdul Malik bin. Kalau yang seseorang ulama siapa? Siapa yang jadi seorang ulama? Di sini ada yang ini sedang cendekiawan, ada yang cita-cita yang jadi seorang ilmuwan. Siapa angkat tangannya? Insya Allah. Ada sebagai cita-citanya sebagai pemimpin. Insya Allah. Sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Jazakumullah khairan. Semoga apa yang disampaikan hari ini bermanfaat.
Ya, terima kasih. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.